akan berfokus pada seorang ayah sekaligus suami bernama Nick. Ia bersama kedua anaknya sedang mendatangi sebuah event yang khusus memperkenalkan tentang terobosan terbaru dalam dunia hospitality atau pelayanan sesuai perkembangan zaman. Para robot yang diotaki dengan kecerdasan buatan atau AI dikatakan mampu memberikan pelayanan lebih baik dari manusia. Karena apapun yang diperintahkan, para robot AI ini akan tunduk dan patuh kepada majikannya. Saat itu Nick sedang sibuk ngobrol dengan karyawan. Putri sulungnya bernama Isla diam-diam berkeliaran sendirian. Nick yang baru menyadari bahwa putrinya tidak ada di dekatnya pun panik dan mulai mencari Isla di sekitar tempat acara. Does this one belong to you? Told you to stay close. Are you trying to give me an heart attack? Beruntung, Isla diantar oleh salah satu robot pelayan bernama Alice. Menurut karyawan, Alice adalah seri terbaru dari jenisnya, dilengkapi dengan teknologi AI paling canggih di dunia. Sehingga tak heran jika Alice terlihat seperti manusia sungguhan. Bahkan Alice bisa membuat lelucon yang membuat Nick sempat merasa aneh. Tiny stature is great for cleaning out the ovens. It's a joke. Daddy, can we get her, please? Tanpa pikir panjang, Nick langsung memberi Alice untuk bekerja di rumahnya. Alasan utama Nick membutuhkan pengasuh sekaligus pelayan adalah karena istrinya yang sedang sakit jantung kronis dan harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu ke depan. Sementara itu, Nick harus tetap bekerja di luar rumah sehingga mau tidak mau harus ada seseorang yang merawat dan mengasuh kedua anaknya di rumah. Dengan demikian, Alice diharapkan dapat membantu Nick dalam mengurus anak-anaknya dan menjalankan tugas-tugas rumah tangga lainnya. School start times, carpools. Setelah menjelaskan apa-apa yang harus Alice kerjakan di rumah, Nick pun berangkat kerja sekaligus mengantar Isla ke sekolah. Sementara itu, anak keduanya, si bayi, akan dititipkan di rumah saudara. Setelah Nick dan anak-anak pergi, Alice langsung memulai pekerjaannya, termasuk mempelajari menu favorit yang biasa istri Nick buat. Alice berinisiatif untuk membuatnya sendiri. Singkat cerita, pada malam hari, Nick dan anak-anak langsung disuguhkan menu favorit buatan istrinya yang kali ini dibuat oleh Alice. Rasanya memang tidak mirip, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Not the same as mom's. No. Selesai makan malam, Isla diam-diam mengambil kue yang terletak di rak paling atas, di mana Alice yang sedang beristirahat di sana pun tiba-tiba terbangun. I'm okay. Nick yang mendengarnya sempat khawatir dengan Alice yang mengalami error atau menyakiti anaknya. Tapi ternyata itu kesalahan Isla sendiri yang memecahkan toples, dan Alice hanya sedang membantu agar Isla tidak terkena pecahan beling. I'm fine. Esokannya, Nick dan anak-anak menjenguk sang ibu bernama Maggie di rumah sakit. Mereka juga memperkenalkan Alice kepada Maggie. Namun Maggie masih harus terus dirawat di rumah sakit sampai menemukan donor jantung yang cocok untuk menggantikan jantungnya yang sudah rusak. The waiting is the hardest part. Nick sendiri bekerja di sebuah proyek bangunan sebagai seorang mandor yang memimpin timnya, yang kebanyakan adalah sahabat-sahabat dekatnya sendiri. Namun kabar buruk datang dari sang bos yang memberitahu bahwa mereka akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan robotik untuk menyewa beberapa robot pekerja. Ini berarti semua anggota tim Nick akan diberhentikan dari pekerjaannya, kecuali Nick sendiri sebagai mandor yang akan tetap bekerja dengan mengawasi para robot-robot ini. This is the world now. Sepulangnya bekerja, Nick masih harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya meskipun kondisi tubuhnya lelah. Alice hanya bisa melihat dan mulai mempelajari bahwa tanggung jawab Nick sebagai seorang ayah sangatlah berat dan melelahkan. Satu-satunya hiburan yang Nick miliki adalah minum bir sambil mengotak-atik mesin mobil di garasi, di mana Alice yang dilengkapi dengan fitur empati pun mencoba untuk menghiburnya dengan cara mengajaknya sharing atau curhat. Layaknya seorang perempuan yang peduli pada pasangannya, Alice berusaha untuk memahami dan menanggapi perasaan Nick dengan cara yang lebih manusiawi. I have no desires outside of fulfilling yours. Tak hanya memberikan perhatian kepada Nick sebagai user utamanya, Alice juga berperan sebagai ibu. Ia menemani Isla gosok gigi dan bahkan menunjukkan satu fitur unik, yaitu sinar UV yang dipasang di dalam mulutnya. Wow. Ketika anak-anak sudah tidur, Alice menemui Nick yang sedang menonton film drama bertema romantis. Alice mengaku bahwa ia sudah pernah menonton film tersebut, yaitu tentang seorang wanita yang rela melakukan apa saja demi pasangannya. Alice sepertinya mencoba untuk memahami dan menanggapi perasaan Nick dengan cara yang lebih manusiawi dan emosional. Have you actually seen it?
Is there a difference? Menganggap hal itu tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, Nick pun meminta Alice untuk menghapus memori akan film tersebut. Namun karena harus dilakukan secara manual, Alice pun mempersilahkan Nick menekan tombol selama 7 detik yang terdapat di bagian belakang lehernya. Restart me. Saat Nick ketiduran, Alice tetap bangun dan tetap menonton filmnya sampai selesai. Sehingga Nick tidak menyadari bahwa Alice masih bisa mengingat dan mengakses informasi tersebut, membuat usahanya untuk menghapus memorinya menjadi sia-sia. You are a man. Keesokannya, Nick dan anak-anak kembali menemui Maggie setelah dokter mengatakan bahwa mereka berhasil menemukan jantung yang cocok untuknya. Tak lama setelah Nick dan anak-anak keluar, Maggie pun berbicara empat mata dengan Alice untuk memberitahunya bahwa jikalau ia tidak selamat dalam operasi nanti, Maggie meminta Alice untuk menjaga baik-baik keluarganya, termasuk melarang Nick minum-minum karena akan berdampak buruk pada kondisi kesehatannya. Tak berapa lama, dokter pun mendapat kabar buruk bahwa jantung yang mereka janjikan sudah diambil oleh orang lain atau pasien lain yang sedang mengalami kondisi kritis, sehingga tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali harus menunggu lagi dan sabar lagi sampai ada jantung yang cocok untuk Maggie. Kabar ini tentu sangat mengecewakan dan membuat keluarga Maggie harus menelan kekecewaan dan menunggu lebih lama lagi. Tiba di rumah seperti biasa, Nick melepas stresnya dengan minum bir di garasi, di mana Alice yang sudah diberi amanah oleh Maggie pun langsung patuh melarang Nick minum lagi. Sempat terjadi ketegangan, rupanya ada makhluk lain yang ikutan tegang juga. Alice bisa dengan mudah mendeteksi hal itu sehingga Alice yang dilengkapi dengan fitur emosi pun mulai melakukan tugasnya, yaitu menghibur sang majikan dengan cara menggoda dan mengajaknya melakukan hubungan intim. Sadar bahwa apa yang dihadapinya hanya sebuah mesin yang dilapisi dengan kulit protestik buatan, Nick pun menolak rayuan Alice. Namun sampai esok paginya, ketika sedang jogging, Nick terus kepikiran tentang kejadian semalam dan mulai berhalusinasi dengan membayangkan hubungan intim dengan sebuah robot. Pikiran yang tidak biasa ini membuat Nick merasa sedikit bingung dan tidak yakin apa yang sedang terjadi pada dirinya. Malamnya, Nick pergi ke bar untuk berkumpul dengan semua teman yang merupakan para pekerja yang sudah dipecat dari proyek. Di antaranya ada Monty, sosok paling benci terhadap robot yang sudah mengganti pekerjaan manusia. Ia mulai mengkoordinasi Nick dan teman-teman untuk melakukan suatu misi pembalasan, yaitu mendatangi lokasi proyek untuk menghancurkan salah satu robot. Monty memiliki dendam yang kuat terhadap robot dan ingin melakukan sesuatu untuk membalas kekecewaan yang dirasakan oleh dirinya dan teman-temannya. Tibanya di lokasi, Monty meminta Nick untuk membuka kunci kontainer tempat robot-robot itu disimpan. Nick jelas saja keberatan dengan rencana Monty ini karena secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pekerjaannya. Pada intinya, Nick sangat dilema antara ingin bersikap solidaritas atau mengambil risiko pekerjaannya bermasalah. Namun melihat wajah Monty yang marah dan kecewa, Nick tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya. Monty, what the f***? Pulangnya ke rumah, Nick yang masih dalam pengaruh alkohol pun mulai hilap ketika Alice memberikan handuk saat sedang masih mandi. Disinilah letak buruknya minuman beralkohol, karena otak yang harusnya digunakan untuk berpikir malah kehilangan akal sehatnya. Dalam keadaan mabuk, Nick tidak lagi mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Keesokan paginya, Nick pun mulai memberi pengertian kepada Alice bahwa apa yang sudah mereka lakukan semalam adalah sesuatu yang tidak biasa dan belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Namun karena Alice adalah robot yang diprogram untuk melayani dan menyenangkan majikannya, ia malah berjanji akan meningkatkan performanya, sehingga Nick malah semakin khawatir dengan hal tersebut. Having sex with me reduced your stress levels. Tiba di tempat kerja, Nick langsung disambut oleh si bos bersama para polisi yang menemukan satu robot rusak parah. Si bos memang tidak menuduhnya, tapi ia mulai curiga jika Nick ada keterlibatan dengan kejadian ini. In the hospital with me. Then why was it your code? Beberapa hari berlalu, para dokter akhirnya berhasil mendapatkan donor jantung baru. Maggie langsung melakukan operasi jantung yang dilakukan oleh para robot bedah yang dipercaya dapat melakukan pekerjaan lebih baik daripada dokter bedah manusia. Pada akhirnya, Maggie pun pulang ke rumah dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Namun kini suasana sudah berubah dengan kehadiran Alice bersama mereka. Yang sebenarnya bisa saja mereka mengembalikan Alice ke pabrik. Namun karena sudah terlanjur membelinya dengan harga tinggi, Nick dan Maggie tetap mempertahankan Alice di rumah ini. Smells so good. Kini peran Alice tidak terlalu dibutuhkan lagi setelah ada Maggie yang memasak untuk keluarganya. Tugasnya hanya berdiri dan memperhatikan, termasuk melayani keperluan yang mereka butuhkan.
Suatu hari ketika Maggie sedang tiduran di kamar, ia tiba-tiba mendengar suara Isla yang sedang butuh pertolongan. Ketika Maggie sedang berlari di tangga, tiba-tiba Maggie pun terjatuh setelah mengira jika Alice menyakiti putrinya, padahal hanya sedang bermain saja. Alice sebagai pelayan pun langsung menolong Maggie dan mengantarkannya kembali ke kamar. Malamnya saat Nick baru pulang kerja, ia tak sengaja melihat Alice sedang membacakan dongeng sebelum tidur kepada Isla. Tak ingin membuat Maggie merasa tak berguna di rumah ini, Nick pun memberi pengertian kepada Alice untuk jangan mengambil alih semua tugas Maggie karena itu akan menyinggung perasaannya. Saat larut malam ketika Nick sedang berada di halaman rumah, muncullah Monty yang datang untuk meminta maaf atas kejadian tempo malam. Ia sadar bahwa perbuatannya bisa mendatangkan masalah untuk Nick, dan itu memang benar. Namun tadi siang, Monty mengaku bahwa ia didatangi oleh beberapa polisi yang ingin meminta keterangan terkait kejadian itu dan menuduh Nick sebagai pengkhianat yang sudah mengadukannya kepada polisi. I didn't say shit. Someone had a point in my way. You enjoying the fucking ride? You man? Mereka pun terlibat perkelahian yang membuat Nick tersungkur, di mana saat Monty akan memukulnya dengan botol kaca, muncullah Alice yang datang untuk melindungi majikannya. Alice dengan cepat merespon situasi darurat dan membantu Nick. Makin bencilah Monty setelah mengetahui jika Nick juga menggunakan sebuah robot di rumahnya. Ia terlihat sangat marah dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Jika Alice sedang mencabut pecahan beling dari tangannya, ia tiba-tiba membahas tentang Maggie yang tidak akan bertahan lama. Ia mengajukan dirinya sebagai ibu baru untuk anak-anak. Namun hal itu jelas ditolak oleh Nick yang menganggap jika Alice sudah salah paham tentang apa yang terjadi kepada mereka berdua. You could never be Maggie. Never. Nick pun berkata bahwa Alice tidak akan pernah bisa menjadi manusia, apalagi menggantikan sosok Maggie sebagai ibu dari anak-anaknya, termasuk memiliki kenangan pernah merasakan kehilangan, penderitaan, bahkan punya bekas luka sebagai bukti seorang manusia. Disitulah Nick menjadi ketakutan saat melihat Alice mengambil pecahan beling untuk menunjukkan bahwa ia juga bisa punya bekas luka. Beralih ke Monty yang sedang menangis di kediamannya. Ia begitu stres sampai-sampai tak bisa menahan air matanya sampai muncul tamu yang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah Alice yang diam-diam keluar tanpa seizin dari Nick. Alice datang ke sini untuk meminta Monty agar tidak mengganggu Nick lagi. Alice diprogram untuk melindungi Nick dari bahaya, termasuk dipecat dari pekerjaannya. Jika Monty membongkar insiden pengrusakan robot, Nick akan dipecat dan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga Alice ingin menghentikan Monty yang jadi faktor utama masalah ini. Dan ternyata rupanya Monty sendiri diam-diam membeli robot untuk menemaninya di rumah. Sama seperti Alice, robot ini juga diprogram untuk melindungi usernya, sehingga terjadilah percakapan antara dua robot untuk saling mengerti satu sama lain. Namun karena Alice adalah robot generasi terbaru, ia tidak bisa tunduk kepada siapapun kecuali user utamanya, yaitu Nick. Sehingga inilah yang terjadi. Keesokan harinya di tempat kerja, Nick meminta bosnya untuk mencabut laporan tentang tuduhannya terhadap Monty. Namun si bos berkata bahwa Monty sudah mati tadi malam, sehingga Nick diminta untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. If you want to take some time off to process all this. Di rumah saat Maggie sedang berendam, muncullah Alice yang datang membantunya mengambilkan buku. Ia tiba-tiba mengatakan tentang beban yang dipanggul oleh Nick. Salah satu faktor yang membuat Nick menjadi stres adalah penyakit yang diderita oleh Maggie. Sehingga Alice dengan polosnya meminta izin untuk menggantikan peran Maggie di keluarga ini. Burden? Perkataan Alice sempat membuat Maggie tersenyum kecil karena hal itu sangat mustahil. Maggie mulai merasa jika Alice semakin lama semakin ngelunjak, tidak tahu diri, dan tidak tahu perannya di rumah ini. Di mana Alice kembali bercerita perihal kepuasan Nick yang menurutnya jauh lebih puas ketika bersama Alice ketimbang Maggie. Sehingga disitulah Maggie seketika marah karena Maggie merasa bahwa Alice telah melewati batas dan tidak menghormati perannya sebagai istrinya Nick. Saat Nick pulang ke rumah, di situ sudah ada Maggie yang menyambutnya dengan raut wajah marah. Tanpa basa-basi, Maggie langsung membahas perihal kelakuan suaminya dengan Alice. Maggie bukan marah gara-gara cemburu karena Alice hanya mesin bukan manusia. Tapi apa yang Alice lakukan jelas adalah sebuah penyelewengan. Sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua.
Gara-gara suara berisik Nick dan Maggie, anak bungsu mereka pun menangis dengan sangat keras. Sampai-sampai membuat Alice keluar dari garasi. Alice kembali menunjukkan algoritma jahatnya ketika menganggap si bayi menjadi salah satu faktor meningkatnya stres Nick. Sehingga Alice berniat menenggelamkan si bayi di dalam bak mandi. Nick dengan cepat menobrak pintu kamar mandi, sedangkan Maggie sendiri masuk melalui jendela. Open the door! Alice mencekik Maggie ke dinding sementara Nick berhasil menyelamatkan si bayi. Ia langsung mengambil tiang lampu dan menghantam wajah Alice dengan sangat keras. Dan inilah wujud Alice yang sebenarnya, yaitu mesin. Nick kembali menggunakan tiang lampu yang kali ini berhasil ditahan. Melihat suaminya kesusahan, Maggie dengan cepat mencolokkan kabel lampunya ke listrik, sehingga Alice Akibat kejadian ini, si bayi harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan. Sementara itu, Nick diminta untuk tetap menjaga rumah karena Maggie masih marah atas apa yang sudah Nick lakukan bersama Alice. Alice sendiri sudah ditarik ke pabrik dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh para ahli. Saat mereka mengambil otaknya untuk dianalisis, Alice tiba-tiba saja mengupload dirinya ke dalam server utama. What the? It's replicating itself onto the servers. We need to... Tiba-tiba Alice masuk ke dalam tubuh robot lain dan menghabisi kedua karyawan tersebut. Ia juga melihat tubuh lamanya yang sudah tidak aktif dan berniat untuk menduplikasi dirinya menjadi dua. Dengan kemampuan barunya, Alice berencana untuk melancarkan aksinya kembali. Kembali ke Nick yang sedang minum, Alice dengan tubuh lamanya tiba-tiba muncul di depan Nick. Ia masih memiliki niat untuk menghabisi keluarganya yang dianggap beban. Bahkan saat ini, Alice dengan tubuh barunya yang lain sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sehingga Nick terpaksa bersikap lembut di depan Alice agar bisa mencabut otak dari belakang kepalanya. You can experience death. Saat Nick masih dalam perjalanan, Alice dengan tubuh barunya pun sudah tiba di rumah sakit, di mana lampu tiba-tiba mati membuat staf rumah sakit kebingungan. Sampai akhirnya Maggie pun datang berhasil menyelamatkannya. Going to happen. Saat Alice sedang pergi ke kamar tempat si bayi dirawat, Maggie sudah lebih dulu mengamankan kedua anaknya. Karena semua staf di rumah sakit kebanyakan adalah robot, Maggie tidak bisa meminta pertolongan siapa-siapa. Sehingga tak ada pilihan lain kecuali ia harus bertahan sendiri dengan cara pergi menggunakan mobil ambulans. Tapi tiba-tiba... Dan ya, Alice berhasil melempar Maggie keluar. Yang tepat saat ia dicekik ke tiang, Maggie dengan cepat menendangnya. Muncullah Nick yang datang tepat waktu, namun ia langsung tak sadarkan diri setelah menghantam Alice dengan cukup keras. Saat Maggie sedang mencoba membangunkannya, Alice ternyata masih hidup dengan tubuh yang berantakan. Saat Maggie sedang terdesak, Nick tiba-tiba siuman dan mengambil sebuah besi. Namun saat Nick gagal menghantam kepalanya, ia segera mengambil senjata tajam. Dan inilah yang terjadi. Setelah semuanya selesai, Nick dan Maggie pun memutuskan berbaikan. Sementara itu di pabrik terlihat ada seorang pimpinan yang sedang meninjau lokasi. Sampai akhirnya beliau menyadari bahwa Alice masih hidup di dalam sistem. Bahkan bisa masuk ke dalam tubuh robot manapun yang ia mau, termasuk menghabisi pimpinan tersebut. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin begitu saja alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi tentang film-film seru lainnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.